Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hana Ramadan. Saya sebagai pemateri sekaligus moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Arif Fadilah sebagai pemateri, Zamilatul Lutfia sebagai pemateri, Muhammad Hashim Muzadi Saha sebagai pemateri, Lucia Kristina Sabara sebagai pemateri, dan Syahrial Munada sebagai pemateri. Kami akan membahas tentang teknik-teknik mempelajari dan penelitian sel dari materi ke-14. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Biologi sel merupakan salah satu cabang biologi yang memusatkan perhatiannya pada gejala kehidupan yang terjadi pada tingkat sel. Sel tidak saja sebagai satuan fungsional terkecil dari kehidupan, tetapi sekaligus sel dapat menjadi satuan struktural suatu organisme tersebut. Biologi sel sering dikenal dengan sitologi. Perkembangan biologi sel sangat erat hubungannya dengan perkembangan cabang biologi lainnya. Analisis berbagai fenomena kajian biotik sangat memerlukan pengetahuan biologi sel, terutama aspek kehidupan yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan. Oleh karena itu, sekarang berkembang berbagai macam cabang biologi dan biologi sel, misalnya sitogenetika, sitotaksonomi, sitofisiologi, dan lain-lain. Perkembangan biologi sel sangatlah pesat didukung dengan perkembangan peralatan, metode, dan teknik penelitian biologi molekuler yang terbaru. Kajian biologi sel dimulai dari ditemukan mikroskop cahaya pada awal abad ke-17. Definisi teknik mempelajari dan penelitian sel. Teknik mempelajari dan penelitian sel adalah studi tentang sel dan bagaimana fungsinya, dari proses subseluler yang mempertahankan fungsinya dengan cara sel berinteraksi dengan sel lain. Sementara penelitian sel sebagian besar berkonsentrasi pada molekul kehidupan atau sebagian besar asam nukleat dan protein. Biologi sel berkaitan dengan bagaimana molekul-molekul ini digunakan oleh sel untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan menjalankan fungsi sel normal. Teknik mempelajari dan penelitian sel. Beberapa teknik yang digunakan untuk mempelajari dan meneliti sel antara lain mikroskop, rekayasa genetika, kultur sel atau jaringan, preparasi, dan vaksinasi sel atau teknik penyerpihan yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan untuk mempelajari dan meneliti sel. Salah satunya yang sering kita gunakan yaitu mikroskop. Berdasarkan sumber energinya, ada dua kelompok mikroskop yang digunakan untuk mengamati sel, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kedua mikroskop ini saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahuinya apa itu mikroskop cahaya dan apa itu mikroskop elektron. Mikroskop elektron memungkinkan perbesaran spesimen yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya dan berguna dalam memperoleh informasi tentang struktur subseluler. Nah, jadi teman-teman, mikroskop elektron itu mempunyai perbesaran sampai 1000 kali perbesaran. Sedangkan mikroskop cahaya, dia dapat diperbesar dari 10 kali ke perbesaran 1000 kali, sehingga perbesaran spesimennya itu jauh lebih tinggi mikroskop elektron daripada mikroskop cahaya. Perbandingan ukuran objek yang dapat diamati melalui mata telanjang, mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Mari kita perhatikan gambar di atas, naked eye atau mata telanjang. Kita bisa melihat suatu objek dengan mata telanjang, tapi tetap saja kita memerlukan bantuan mikroskop agar lebih melihatnya jelas. Lalu yang kedua, light microscope atau mikroskop cahaya. Dia dapat melihat objek seperti bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Dan garis yang ketiga, elektron mikroskop atau mikroskop elektron, dia dapat melihat objek dalam bentuk atom, molekul kecil, globular protein, virus, bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan.
Persiapan untuk pemeriksaan di mikroskop cahaya adalah yang pertama, meletakkan mikroskop pada meja, lalu mengatur pencahayaan. Setelah cahaya diatur, mengatur diafragma dengan kedudukan cermin hingga cahaya terpantul melalui lubang meja objek. Setelah pengaturan pencahayaan, agar dapat melihat objek, gunakan lensa objektif yang memiliki perbesaran lemah dulu. Sekian penjelasan materi mikroskop dari saya. Untuk teknik pembelajaran penelitian sel akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya akan memaparkan teknik kedua dalam mempelajari dan penelitian sel, yaitu teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika, atau juga bisa disebut modifikasi genetika, adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan. DNA rekombinan ini merupakan suatu hasil dari penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang juga berbeda, serta mempunyai sifat, ciri-ciri, maupun fungsi yang dikehendaki sehingga organisme penerimanya itu mengekspresikan sifat atau juga fungsi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Objek yang digunakan di dalam rekayasa genetika pada umumnya hampir seluruh golongan organisme, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat kompleks. Organisme unggul yang dihasilkan di dalam proses rekayasa genetika disebut sebagai organisme transgenik. Biasanya, teknik rekayasa genetika digunakan untuk pembuatan hormon insulin. Nah, misalnya kalau dulu, sebelum ada teknik rekayasa genetika ini, untuk mendapatkan insulin harus diekstrak dari pankreas sapi ataupun dari pankreas babi. Dan sekarang, insulin dapat diproduksi dari bakteri yang telah direkayasa. Kemudian, tahapan dari teknik rekayasa genetika adalah pertama, bagian DNA yang mengandung gen yang diperlukan dari kromosom manusia itu mulai diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian, gen yang telah diidentifikasi dan ditemukan kemudian diekstraksi atau dipotong sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, ekstrak dari plasmid yang berasal dari sel bakteri dan gen manusia dimasukkan ke dalamnya. Keempat, plasmid yang telah diubah atau dalam artian mengandung gen manusia dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri. Nah, kelima, sel bakteri yang diubah ditanam dalam fermentor dan produk yang diinginkan yaitu insulin diproduksi. Keenam, produk insulin tadi dimurnikan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pengobatan. Kemudian, saya akan menjelaskan secara lebih gampangnya tentang teknik rekayasa genetika ini. Yang pertama kita butuhkan adalah vektor. Plasmid ini digunakan sebagai vektor. Nah, plasmid ini diambil dari DNA ekstra kromosomal yang ada pada bakteri. Apa itu DNA kromosomal? DNA kromosomal yaitu molekul DNA sirkuler untai ganda di luar kromosom yang dapat melakukan replikasi sendiri. DNA kromosomal tadi diambil terlebih dahulu. Nah, plasmid inilah yang disebut sebagai vektor. Kenapa disebut sebagai vektor? Karena dia bisa membawa gen asing yang lain untuk dimasukkan ke dalam sini. Yang selanjutnya adalah foreign DNA atau DNA asing. Biasanya bisa dari organisme tingkat rendah tadi maupun tingkat tinggi. Kita ambil contoh di sini dari human cell atau sel manusia. Kita ambil DNA-nya, lalu kita potong menggunakan enzim retriksi
endonuklease. Dan terpotongnya ini tidak sembarangan. Kalau kita memotong menggunakan enzim restriksi yang sama pada gen yang dicangkok ini, dan pada plasmid, maka potongannya pun akan sama. Karena dipotong menggunakan enzim yang sama, maka gen asing tadi ini tinggal dimasukkan ke dalam plasmid. Nah, seperti ini. Dimasukkan gen asing masuk ke plasmid. Karena tadi menggunakan enzim restriksi endonuklease, maka potongannya pun sama dan pas gitu, bisa dimasukkan. Nah, dan untuk proses penggabungan ini, penggabungan antara plasmid dan gen asing memerlukan enzim lagi, yaitu enzim ligase. Jadi, dalam teknik DNA rekombinan ini, kita menggunakan dua enzim. Yang pertama yaitu enzim restriksi endonuklease untuk memutus atau memotong DNA asing maupun plasmid, dan enzim ligase untuk menggabungkan keduanya. Nah, setelah plasmid dan gen asing tadi sudah menyatu dengan bantuan enzim ligase, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam bakteri dan siap untuk diproduksi. Misalnya untuk memproduksi insulin. Jadi, gen yang dimasukkan adalah gen penghasil hormon insulin. Dimasukkan ke plasmid dengan bantuan enzim ligase, digabungkan, kemudian dimasukkan ke sel bakteri dan siap untuk diproduksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah pemanfaatan atau aplikasi teknik rekayasa genetika, contohnya pada bidang kesehatan. Yang pertama adalah seperti yang kita sebutkan tadi, pembuatan insulin untuk manusia. Yang kedua, vaksin hepatitis B yang digunakan untuk mencegah virus hepatitis. Yang ketiga, hormon tumbuh manusia yang diproduksi menggunakan bakteri Escherichia coli dan digunakan untuk mengobati kelainan pertumbuhan. Yang keempat, terapi gen untuk penyakit dilakukan dengan menggantikan gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal, misalnya pada pengobatan penyakit kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarial Munada. Saya akan memaparkan poin ketiga, yaitu kultur sel atau jaringan. Ada dua tipe kultur, yaitu primer dan sekunder. Kultur primer disiapkan dari organisme secara langsung, sedangkan kultur sekunder itu pindahan dari kultur primer atau subkultur. Sel dan jaringan dari organisme lebih rumit, dapat juga dibudidayakan. Tekniknya dengan cara media kultur harus lebih kompleks agar mencerminkan lingkungan internal di dalam inang tempat sel berada. Kultur sel dan jaringan adalah alat yang ampuh yang menyediakan pasukan bahan uji yang hampir tak terbatas. Selain itu, kondisinya terkendali. Teknik aseptik 1. Sebuah prosedur atau percobaan yang dilakukan dalam kondisi steril. Yang kedua, semua peralatan harus disterilkan menggunakan autoklaf sterilisasi kimia atau panas. Yang ketiga, permukaannya harus didesinfeksi menggunakan perlakuan kimia. Yang keempat, tangan harus dicuci bersih dan harus menggunakan penutup kepala agar rambut tidak masuk ke dalam sampel. Nah, ada lagi kondisi kultur sel. Untuk menumbuhan sel di laboratorium, hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, media tanam yang cocok adalah yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan sel, misalnya asam amino, garam, air, dan lain-lain. Suhu yang sesuai yaitu 30 derajat untuk bakteri atau 37 derajat untuk sel manusia. Yang ketiga, sumber oksigen harus tercukupi. Yang keempat, kondisi harus steril untuk mencegah kontaminasi dengan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang poin keempat yaitu preparasi. Pembuatan preparat jaringan untuk pemeriksaan mikroskopik merupakan teknik untuk mempelajari struktur suatu jaringan. Dalam membuat preparat, baik sel maupun jaringan dilakukan melalui serangkaian proses sampai menjadi preparat histologik dan diperlukan alat untuk menyayat sajian histologik dengan menggunakan mikrotom.
sehingga didapatkan jaringan yang tipis dan dapat ditembus cahaya sehingga peneliti dapat mengamati sel ataupun jaringan dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Mutia Hana Ramadan akan membahas tentang fraksinasi sel atau teknik penyerpihan. Jadi, teknik ini melibatkan homogenisasi, yaitu pemecahan sel secara halus, dan sentrifugasi, yaitu pemisahan komponen-komponen sel oleh gaya sentrifugal dalam alat sentrifuga atau sentrifus. Bisa dilihat, ini alatnya yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel objek berdasarkan perbedaan massa jenis dengan proses sedimentasi. Teknik ini digunakan untuk mengisolasi komponen-komponen sel yang berupa organela maupun molekul-molekul makro, teknik kultur sel, teknik isolasi DNA, maupun manipulasi gen, dan lain sebagainya. Sampel yang terkandung dalam tabung dimasukkan ke dalam cincin lubang silinder dalam rotor logam. Bisa dilihat rotasi rotor yang cepat menghasilkan gaya sentrifugal. Jadi rotor ini bergerak, gerakannya itu melingkar sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang sangat besar yang menyebabkan partikel dalam sampel menjadi sedimen atau mengendap di bawahnya. Selanjutnya ini ada fraksinasi sel. Jadi ini adalah sel homogenat, kemudian disentrifugasi menggunakan kecepatan yang rendah. Pemutaran homogenat di dalam sentrifuge akan menghasilkan bagian-bagian sel ke dalam dua fraksi. Bisa dilihat, yang berwarna hijau ini adalah pelet dan terdiri atas struktur-struktur lebih besar yang terkumpul di bagian bawah tabung sentrifuge. Sedangkan di bagian atas ini adalah supernatan. Supernatan terdiri atas bagian-bagian sel yang lebih kecil yang tersuspensi dalam cairan di atas pelet tersebut. Ini pelet tersebut mengandung seluruh sel inti sitoskeleton. Kemudian supernatan disentrifugasi kembali dengan kecepatan sedang. Supernatan dapat disentrifugasi kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pelet yang lebih ringan atau kecil dari pelet pertama. Bisa dilihat ukuran dari peletnya yang kecepatan yang rendah lebih besar daripada menggunakan kecepatan yang sedang. Di sini peletnya mengandung mitokondria, lisosom, dan peroksisom. Selanjutnya, supernatan disentrifugasi kembali dengan kecepatan yang tinggi. Dengan sentrifugasi diferensial, supernatan disentrifugasi dengan kecepatan yang makin tinggi, sehingga didapatkan komponen yang makin kecil dalam pelet yang berurutan. Di sini peletnya mengandung mikrosom dan vesikel kecil. Selanjutnya, supernatan disentrifugasi kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghasilkan peletnya ini yang sangat kecil. Bisa dilihat perbedaannya dengan menggunakan kecepatan yang berbeda dari rendah ke sangat tinggi. Ukuran si peletnya ini kan berbeda-beda gitu, dipengaruhi oleh gaya sentrifugal tersebut. Semakin besar gaya yang dibutuhkan, maka akan menghasilkan pelet yang semakin kecil. Di sini pelet mengandung ribosom, virus besar, dan makromolekul. Pelet tersebut dapat diresuspensi dan dimurnikan lebih lanjut dengan sentrifugasi densitas gradien. Namun, sentrifugasi yang berulang pada kecepatan yang lebih tinggi akan memperburuk homogenetas pada sel ke dalam komponennya. Secara umum, semakin kecil komponen subseluler, semakin besar gaya sentrifugal yang diperlukan untuk sedimen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Jadi Saha. Saya ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat dari mempelajari sel dan penelitian sel. Yang pertama yaitu bidang ketahanan pangan. Manfaat dari mempelajari sel dan penelitian sel dalam bidang ketahanan pangan yaitu dihasilkannya pendekatan biologi molekuler yang cukup menjanjikan dalam menghadapi masalah pangan di bumi. Contohnya yaitu tanaman transgenik
Tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa reproduksi dengan bantuan bioteknologi. Tanaman transgenik ini membantu masyarakat yang kurang akan sumber daya lahan dan lain-lain. Yang kedua itu dalam bidang sains. Munculnya bioteknologi yang memudahkan dalam suatu penelitian bidang sains. Yang ketiga itu dalam bidang kesehatan. Manfaat dari mempelajari sel dan penelitian sel yaitu ditemukannya penyebab dari suatu penyakit, di mana apabila kita menemukan penyebab dari suatu penyakit, tidak menutup kemungkinan kita dapat membuat obat atau vaksin dari penyakit tersebut. Yang keempat yaitu dalam bidang perikanan. Manfaat dari mempelajari sel dan penelitian sel, salah satunya yaitu usaha pembudidayaan ikan, yang diketahui bernilai gizi tinggi atau yang bernilai ekonomis adalah dengan dilakukannya pemijahan. Yang kelima yaitu dalam bidang industri. Manfaat dari mempelajari sel dan penelitian sel dalam bidang industri yaitu contohnya industri makanan. Sebagai berikut yaitu ditemukannya jenis bakteri Lactobacillus, di mana bakteri Lactobacillus ini sifatnya dapat bermanfaat bagi manusia dan dapat dibuat menjadi yogurt. Maka berkembanglah industri pembuatan yogurt seperti sekarang ini. Selanjutnya itu mekanisme kerja dari teknik mempelajari sel dan penelitian sel. Pada siklus sel, ada titik penting yang disebut checkpoint. Checkpoint adalah mekanisme yang menghambat siklus sel jika terjadi proses krisis tertentu, seperti replikasi DNA yang tidak terselesaikan secara sempurna dan kromosom DNA yang rusak. Checkpoint memerlukan setidaknya 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu komponen sensor atau pemantau yang mendeteksi abnormalitas atau ketidaknormalan sel. Yang kedua yaitu komponen pesinyal yang menyampaikan info. Yang ketiga yaitu efektor yang menginhibisi atau menghambat mesin-mesin siklus sel. Jika komponen checkpoint gagal mendeteksi adanya kelainan, maka sel berlanjut ke tahap selanjutnya dari siklus sel. Kegagalan ini akan menyebabkan sel dengan kerusakan DNA menuju ke tahap M. Sel yang mutasi ini akan menimbulkan berbagai macam kelainan antara lain kanker. Namun, jika komponen dapat mendeteksi adanya kerusakan DNA atau kerusakan lain, seperti replikasi kromosom yang tidak lengkap, maka checkpoint akan memicu respon dengan cara menghentikan siklus sel untuk sementara, sebelum menuju ke tahap selanjutnya. Sel kemudian memperbaiki kerusakan atau menyempurnakan replikasi DNA, atau bila tidak dapat diperbaiki, maka sel akan mengalami apoptosis.